Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Setelah pengumuman aturan tahap pertama Lembah Guntur Pisau Tempah, meskipun ada juga banyak ketidakpuasan para kontestan, masih ada 2 tahap kompetisi, jadi mereka menimbang dan untuk sementara menyerah pada tahap pertama kompetisi. Lagi pula, apakah itu tahap pertama atau tahap kedua dan ketiga yang mengikuti, ada 10 tempat untuk lolos, dan yang terkuat akan tersingkir, tentu saja, tidak perlu menggantungkan semua harapan pada tahap pertama. Ayo, mari kita menggambar banyak. Setelah menimbang sedikit, Yue tidak akan berpartisipasi dalam tahap pertama kompetisi individu untuk saat ini. Bagaimanapun, kompetisi ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Jika seseorang tidak sengaja jatuh, ini bukan masalah Forge Thunder Valley. Jadi Xiao Yan dan Yue pergi ke kotak kayu dengan Lot. Selain itu, awalnya ada 3.000 orang di zona perang ini, tetapi dalam pertimbangan, hanya 2.000 orang yang berpartisipasi. Datang dan undian ketika Anda memutuskan. Adapun menyerah tahap pertama, orang-orang kuat Anda sendiri akan membawa Anda turun untuk beristirahat. Tahap kedua tidak akan dimulai sampai tahap pertama selesai. The Valley Master of Forge Thunder Valley berbicara perlahan. Merah 100. Xiao Yan dengan mudah datang ke kotak kayu. Setelah bertanya kepada penjaga, dia memasukkan telapak tangannya ke dalamnya dengan lembut. Ketika Du muncul, selembar kertas putih dengan nomor merah besar 100 di atasnya perlahan berhenti muncul perlahan. Aku merah 50. Yuran Ran dan Yue berkata tak berdaya kepada Xiao Yan setelah mereka berpisah. Saya tidak tahu bagaimana kompetisi individu ini dilakukan. Memegang kertas putih di telapak tangannya dengan erat, dia segera menatap aura kekar di langit. Karena semua orang telah menarik undian, kompetisi individu ini akan dimulai sekarang. Ada total 2.000 kontestan yang berpartisipasi dalam pertarungan kita dalam undian ini, dibagi menjadi 2 nomor, merah dan biru. Merah nomor 1 vs. Biru nomor 1, sehingga 100 teratas akan diputuskan, dan pemenangnya akan dipilih. Master Lembah Forge Thunder Valley berkata perlahan. Jadi ternyata kita berdua berhadapan dengan angka biru. Entah lawan apa yang akan kita temui kali ini di kompetisi individu. Xiao Yan tersenyum kecil. Aku yakin kamu tidak akan gagal dengan mudah. Sampai jumpa di final. Mata Yuran bergerak sedikit. Dia jelas tahu bahwa Xiao Yan tidak sesederhana kelihatannya. Setelah lotere, semua orang akan dibawa ke arena oleh pendekar pedang kuat kami dari Thunder Valley. Hari ini, 100 teratas akan dibagi, kata Valley Master of Thunder Valley. Sampai jumpa di final. Xiao Yan juga tersenyum, lalu mengikuti penjaga mikro, meninggalkan lapangan Leiji, dan menuju arena. Harus dikatakan bahwa wilayah dunia guntur ini terlalu besar, sehingga pertempuran puluhan ribu orang sebenarnya dilakukan pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan rombongannya, total 100 orang, datang langsung ke arena. Pinggiran arena dilindungi oleh lapisan penghalang pelindung tirani, yang seharusnya dibentuk untuk menjaga para pejuang dari bahaya. Arenanya seperti arena gladiator, di sekelilingnya tinggi, dan ada banyak tempat duduk. Jelas didesain untuk dilihat orang. Sedangkan di bagian tengahnya bergelombang, dan satu sisinya besar, arena yang sangat besar ribuan meter. Nama saya Duan Heng, dan saya adalah manajer umum arena ini. Saya mengelola semua kompetisi dari 100 orang Anda. Para penjaga membawa Xiao Yan dan 100 orang lainnya ke sini, dan segera keluar untuk sebentar, orang tua. Orang tua itu memiliki rambut putih dan aura tirani di sekujur tubuhnya, yang membuat semua orang cukup tertekan. Kekuatan lelaki tua yang bertanggung jawab atas sebuah arena adalah kekuatan mendiang Samsung Douxian. Latar belakang lembah guntur yang menempa pedang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan berkata perlahan, Tuan Du Heng, apakah ada aturan untuk kompetisi ini? Pada saat ini, seorang siswa muda Beijing berkata sedikit. Kompetisi ditentukan oleh hasil, dan penggunaan semangat juang dan senjata diperbolehkan. Begitu ada pihak yang mengaku kalah dalam pertempuran, itu berarti akhir dari permainan. Saya akan melakukannya, secara pribadi mengambil tindakan pada saat itu, jika tidak akan ada mengakui kekalahan, bahkan jika ada korban, tidak dalam yurisdiksi saya. Orang tua Duan Heng berkata, saya melihat bahwa Anda tidak bisa menunggu, jadi mari kita mulai. Petik 2.
Pada game pertama, merah 100 melawan biru 100. Duan Heng membuka mulutnya sedikit, dan tiba-tiba ada celah di penghalang pelindung arena di depannya. Apakah aku yang pertama? Mendengar ini, Xiao Yan sedikit bingung, tetapi dia masih mengambil langkah maju, karena melalui kekuatan jiwanya, dia terkejut menemukan bahwa angka di tangan orang-orang di sini sebenarnya 100 atau lebih. Petik 2. Aku tidak menyangka lawanku adalah ayam yang lemah. Petik 2. Tanpa 3 gerakan, kamu pasti akan dikalahkan di tanganku. Di sisi lain, seorang pria kekar perlahan maju selangkah, dan ada sedikit gangguan di ruang di sekitar roh. Petik 2. Sepertinya orang ini berkompetisi, dan beberapa bermain. Xiao Yan tersenyum. Masuk ke arena, mari kita mulai. Duan Heng berkata perlahan. Tolong. Xiao Yan berkata dengan lembut, dan penguasa kuno api abadi tiba-tiba muncul di belakangnya, menahan napas. Nak, jangan menangis dan memohon belas kasihan untuk sementara waktu. Tentu saja, pria kekar itu tidak menyadari panas yang membara di mata Xiao Yan, dan masih senang dia menggambar ayam yang begitu lemah. Petik 2. Arena ini benar-benar istimewa. Mereka berdua baru saja bergegas ke arena, dan Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa bagian dalam arena sebenarnya terdiri dari puncak dan bebatuan yang bergelombang. Medan semacam ini tidak diragukan lagi akan sangat membantu untuk pembangkit tenaga listrik tipe bumi. Tapi sayangnya, Xiao Yan bukan dari keluarga bumi. Nak, ambilkan aku pedang. Pria kekar itu bangga pada dirinya sendiri, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ki pertempuran birunya tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam, sosoknya berkedip, dan dia membunuh Xiao Yan. Dan pergi. Keterampilan mengukir cacing kecil. Meskipun tingkat serangan ini tirani, Xiao Yan saat ini, tetapi 9 transformasi Dewa Naga yang telah berkultivasi, takut bahwa orang ini bukan lawannya dalam hal kekuatan. Bum bum bum. Penguasa kuno api abadi di belakangnya langsung disingkirkan, dan aura kekerasan seperti Soul Beast tiba-tiba menyebar, dan dia segera menanggapi pria kekar itu meledak. Bang bang bang. Begitu keduanya menyerang, pedang raksasa Qian milik Xiao Yan langsung ditebas oleh Xiao Yan, dan momentum serangan Xiao Yan tidak melemah sedikit pun, dan dia langsung menyerang titik utama pria kekar itu. Pada penampilan ini, jelas saya ingin membunuh dengan satu pembunuhan. Jangan meremehkanku. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi benua timur bukanlah hal yang sia-sia, lagi pula, mereka semua jenius dari seluruh benua timur. Saat berikutnya, sosok pria kekar itu bertabrakan seketika, dan kemudian dengan bantuan kekuatan yang meroket, serangan Xiao Yan dengan mudah dibelokkan. Ini agak menarik. Xiao Yan hendak mengakhiri permainan dengan satu pukulan, tetapi dia tidak memiliki adegan pria kekar ini, dan dia menjadi sedikit waspada. Pria kekar ini jelas tidak sesederhana kelihatannya di permukaan, tapi ingin mengalahkan Xiao Yan sama saja dengan bermain-main dalam mimpi, paling banter itu hanya batu loncatan untuk Xiao Yan. Wah, aku tidak bisa melihat bahwa kamu bersembunyi sangat dalam. Setelah sosok pria kekar itu baru saja membengkak, kekuatan dan pertahanannya meroket ke tingkat yang baru, yang mengejutkan Xiao Yan, jadi dia tidak mengakhiri permainan. Untuk sementara, bagaimanapun, dia masih ingin melalui kompetisi ini, saya akan mengintegrasikan kekuatan dalam tubuh saya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Satu sama lain. Xiao Yan terlalu malas untuk menjawab, dan sedikit menanggapi. Kamu sangat kuat, tetapi jika kamu meremehkanku, itu akan membuatmu mati mengenaskan. Pria kekar itu berteriak keras, dan tubuhnya benar-benar membengkak. Hanya dalam satu napas, itu membengkak sampai mati, tingginya 10 meter. Latihan semacam ini memiliki efek yang sama dengan 9 transformasi Dewa Naga, tetapi itu jauh lebih lemah daripada 9 transformasi Dewa Naga. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, dan menonton dengan sedikit tenang. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran pertama, dan itu kurang lebih perlu untuk menyembunyikan beberapa kekuatan dan mengalahkan lawan dengan momentum yang menggelegar, yang jelas bukan gaya Xiao Yan. Aku baru saja meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menunjukkan semua kekuatanku. Bagaimanapun juga, bisa melawan lawan yang setara adalah berkah dalam hidup. Terdengar suara angin bertiup karena gerakan kecepatan tinggi pria itu. Senang datang. Xiao Yan berteriak keras, dan penguasa kuno Yi Huo Heng berhenti tepat di depan dadanya. Bang bang bang. Serangan pria kekar itu seperti burung yang ketakutan, momentum dan intensitas serangannya sangat tirani,
dan kemudian keduanya perlahan mulai bertarung, dan pertarungan itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Pria kecil ini bernama Xiao Yan, tetapi pemilik lembah telah secara khusus menginstruksikan orang tersebut untuk menjaga. Sekarang sepertinya orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Duan Heng, yang bertanggung jawab atas arena, tidak bisa membantu tetapi terlihat hitam garis. Jelas dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa jika Xiao Yan ingin mengalahkan lawannya, satu gerakan sudah cukup. Orang ini tampaknya agak kuat. Pembangkit tenaga listrik lain yang menunggu kompetisi di luar arena menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan pria kekar di arena, dan beberapa tokoh dengan kekuatan yang layak tidak bisa tidak berkata, jelas mereka juga menemukan niat inflamasi Xiao Yan. Apa, Mu Xiao yang terkenal masih takut pada orang ini? Ada juga dua sosok di antara kerumunan, dan mereka terus berbicara. Bingling, kamu harus hati-hati. Jika kamu gagal kali ini, aku khawatir Tuan Istana Es tidak tahu bagaimana menghukummu. Sebagai pertempuran abadi bintang 2, jika Anda tidak memperhatikan kekuatan awal Anda, saya khawatir bahkan Anda akan dikalahkan olehnya, kata Mu Xiao dengan dingin. Aku baru saja membuat kesalahan dalam 8 kompetisi klan terakhir. Jika saatnya tiba lagi, aku secara alami akan menang. Suara mereka berdua terus berbicara. Seorang murid dari Paviliun Kayu dan Kuil Jiwa Es. Di antara kerumunan, ada seorang pria dengan aura yang agak gelap, dan dia bergumam sedikit, aura di tubuh pria ini sangat aneh, mirip dengan hantu, dan lebih jahat daripada hantu. Samar-samar menyerupai aura klan jahat asing. Adapun mengapa itu tidak ditemukan oleh penjaga lembah guntur, tidak diketahui. Dua yang berbicara adalah murid dari Paviliun Kayu dan Aula Jiwa Es. Identitas dan kekuatan keduanya berada di antara tingkat atas kekuatan masing-masing, jadi mereka dikultivasikan oleh pikiran kekuatan masing-masing. Ini sebenarnya orang-orang dari Paviliun Kayu dan Istana Jiwa Es. Aku khawatir tahap pertama pertempuran akan lebih seru. Beberapa tokoh dengan jelas menemukan identitas keduanya dan berbicara sedikit. Paviliun Kayu dan Aula Jiwa Es, ini adalah kekuatan teratas di atas Dongzu, dan kekuatan murid biasa sangat menakutkan, belum lagi murid yang dekat dengan jenius. Kekuatan seperti itu, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi. Hasilnya sudah ditentukan. Akui kekalahan. Sementara dunia luar berdiskusi sebentar-sebentar, pertempuran di arena juga terbagi. Aku kalah. Pria kekar itu menatap Xiao Yan dengan tak percaya. Pada saat ini, Xiao Yan secara langsung menyentuh tenggorokan pria kekar itu dengan penguasa kuno api yang berbeda kurang dari 1 cm. Pria kekar itu tidak ragu bahwa jika Xiao Yan ingin melenyapkan dirinya sendiri, dia mungkin akan jatuh jika tidak melakukannya. Waktu untuk mengakui kekalahan. Di babak pertama, Xiao Yan menang. Duan Heng mendengar kata-kata itu, dan dia langsung pergi ke arena dengan kilatan petir. Dia mengeluarkan bola kristal, mendaftarkan pesan di sana, dan mengumumkan hasilnya. Bola kristal mencatat hasilnya, yang secara alami merupakan beberapa penemuan kecil dari penguasa lembah-lembah guntur, mencatatnya di sana dapat mewujudkan pertukaran data di seluruh dunia guntur, menghemat banyak masalah. Selanjutnya, mari kita pergi ke babak kedua. Setelah pertempuran Xiao Yan selesai, Xiao Yan juga kembali keluar arena, tetapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Bagaimanapun, 100 teratas akan diputuskan hari ini, jadi setelah beberapa saat, Xiao Yan harus dan bertarung. Tapi untungnya, masih dalam tahap audisi, dan para kontestan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, sehingga waktu pertempuran dalam satu ronde sangat cepat. Halo, namaku Mu Xiao, mari berteman. Ketika Xiao Yan baru saja keluar dari arena untuk menonton orang lain berkelahi, seorang pria tampan berjalan ke arahnya, lalu mengulurkan telapak tangannya yang putih, tersenyum. Xiao Yan. Hah? Tanya Xiao Yan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, sedikit keraguan melintas di matanya. Jangan khawatir, aku baru saja melihat bahwa kekuatanmu sangat kuat, dan aku ingin mengenalmu. Mu Xiao juga takut dengan kesalahpahaman Xiao Yan dan menjelaskan. Halo, Xiao Yan. Xiao Yan menggenggam telapak tangannya dengan ringan dan langsung tertawa. Kamu sangat kuat, aku berharap memiliki kesempatan untuk bertarung dengan cara yang bermartabat, kata Mu Xiao dengan sungguh-sungguh. Aku juga. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, lalu mereka berdua melepaskan telapak tangan dan menonton pertandingan di arena. Bukankah orang-orang di Paviliun Kayu semuanya pria tampan?
Mengapa orang ini terlihat seperti orang gila yang berkelahi? Xiao Yan berkata tanpa daya. Mu Xiao ini jauh dari sesederhana yang terlihat di sisi baiknya, hanya karena kekuatannya, ia telah mencapai tingkat keabadian pertempuran bintang 2 yang terlambat. Hehe, paviliun kayu ini adalah salah satu dari 8 keluarga besar Lei Cheng, dan pasti ada banyak kartu di tangan. Bagimu, ini adalah lawan percobaan yang langka, kata Lord of Soul Eater. Saya harap, Xiao Yan tersenyum perlahan. Dengan berakhirnya ronde kedua pertempuran, Xiao Yan bertarung dalam 5 ronde pertempuran, dan kemudian berhasil maju ke 100 besar dengan 6 kemenangan. Kami memiliki 3 zona perang di tahap pertama rasio benua timur, dan ada total 100 arena. Sekarang semua pemenang telah diputuskan. Selamat, Anda berlima telah berhasil maju ke 100 teratas. Petik 2. Besok, kalian bertiga, 100 teratas di zona perang akan memanggil Anda bersama, dan pertempuran antara 100 teratas akan lebih intens. Petik 2. Sekarang, mari kita kirim Anda ke bawah untuk beristirahat. Duan Heng selesai berbicara, perlahan-lahan mengangguk ke Xiao Yan dan yang lainnya, dan kemudian mengirim mereka ke tempat istirahat. Pada saat ini, pemenang di arena ini adalah Xiao Yan, Muge Muxiao, dan Bingling dari Istana Binghun. Sosok jahat asli yang bernafas seperti klan alien, dan pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal. Huhu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Yan. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk berhasil melewati tahap pertama. Pada saat ini, di dalam penempaan pedang Thunder Valley, sosok cantik perlahan berbaring. Di kamar kerja yang agak elegan, sosok Xiao Yan memenuhi pikirannya. Kekuatan dan temperamen Xiao Yan terlalu kuat. Liu Qing tidak menyadarinya pada awalnya. Ketika dia akhirnya memasuki Pulau Ichevire dan bertemu Sanmu Gosai, Xiao Yan meminta mereka untuk pergi dulu dan menghentikan Sanmu Gosai sendirian. Tidak diragukan lagi, itu meninggalkan kejutan besar di hati Liu Qing. Saudari Liu Qing, apa yang kamu lakukan? Misterius. Pada saat berikutnya, sebuah bayangan diam-diam mengalir ke kamar kerja Liu Qing, dan kemudian tangannya yang bersih dan bersih langsung menghalangi mata Liu Qing, suaranya berpura-pura seperti seorang dewasa. Qi Fei. Melihat ini, Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak genit. Saudari Liu Qing. Setelah mabuk oleh Liu Qing seperti ini, sosok cantik lainnya tidak bisa menahan untuk mengambil kembali tangan kecilnya, dan kemudian membuat wajah nakal pada Liu Qing. Aku tahu itu kamu. Liu Qing mengangkat jarinya dan dengan lembut mengetuknya di dahi Qian Ying. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Wanita ini adalah satu-satunya putri guru lembah guntur hari ini, Du Qi Fei. Duo Qi Fei dan Liu Qing memiliki usia yang hampir sama, tetapi mereka sedikit lebih muda dari Liu Qing, tetapi duo Qi Fei, sebagai satu-satunya putri dari seluruh pisau tempa guru lembah guntur, telah dikaruniai sejak kecil, dan sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 2 di tahap tengah keabadian, dengan tambahan satu set baju besi sutra emas yang dibuat oleh Gu, kekuatan tempur seluruh orang meningkat secara geometris. Sekarang kekuatan Liu Qing juga telah mencapai tahap awal dari bintang 2 Douxian. Saudari Liu Qing, apa yang kamu pikirkan? Duan Qi Fei bertanya sedikit. Liu Qing adalah sosok berpangkat tinggi di tahta suci, dan tepat setelah dia datang ke Lei Cheng, kekuatan jahat dari Master Pisau Tempa Lembah Guntur kambuh pada waktu itu. Liu Qing yang mengambil tindakan untuk menekannya, jadi Liu Qing juga langsung diserang nominasi maju ke tahap pertama. Pada tahap pertama, ada 9 orang yang bisa lolos ke arena, dan yang terakhir adalah Liu Qing. Tidak ada. Liu Qing menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saudari Liu Qing, meskipun kami sudah maju, kompetisi ini akan sangat menarik. Kami akan pergi berlatih dengan tenang, dan ayahku tidak akan mengetahuinya, kata Duo Qi Fei dengan tatapan penuh harap, jelas karena kekhususannya, status, Du Qi Fei juga terikat di Thunder Valley of Forging Blades sepanjang hari, jadi tentu saja dia cukup penasaran dengan dunia luar. Tempat ini dijaga ketat, apakah ada cara untuk keluar? Liu Qing mendengar ini dan sedikit bingung. Bagaimanapun, ini adalah area inti lembah guntur, dan pasukan penjaga jauh dari apa yang mereka berdua miliki, putri bisa menolak. Lihat aku. Setelah Duan Qi Fei selesai berbicara, dia membisikkan beberapa kata di samping Liu Qing, dan kemudian kedua gadis itu tertawa perlahan. Dengan kepribadian unik Du Qi Fei, dia secara alami tahu jalan keluar dari tempat ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menggunakannya.
Hari pertama kompetisi berlalu dengan cepat. Tempat di mana semua kontestan Xiaoyan tinggal adalah pegunungan yang sangat besar. Pegunungan itu sangat besar, dan energi spiritual surga dan bumi yang terkandung di dalamnya sangat kaya. Itu sangat cocok bagi para pembudidaya untuk tinggal. Tingkat menengah cukup jelas untuk dengan mudah menampung puluhan ribu pesaing. Ada formasi luar angkasa dan banyak penjaga berpatroli di luar pegunungan, jadi apakah itu masalah keamanan atau masalah perjalanan, itu sangat nyaman. Para kontestan yang telah maju ke 100 teratas, silakan pergi ke Desolate Arena. Hari ini akan menjadi 50 teratas. Di tengah pegunungan, suara agung terdengar perlahan. Dengan suara ini, 100 kontestan teratas yang tinggal di pegunungan juga menjadi gelisah. Ayo pergi ke arena dulu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia membuka pintu dan melihat Yuran di sampingnya. Catatanmu kemarin sepertinya sedikit menakutkan. Yuran berkata sedikit. Xiaoyan maju ke 100 besar dengan rekor 6 kemenangan dan 6 kemenangan kemarin, dan meskipun dia juga berada di 100 besar, dia memiliki 5 kemenangan dan 1 kekalahan. 5 menang dan 1 kalah. Ketika Xiaoyan dan keduanya berjalan menuju formasi luar angkasa, Xiaoyan juga tahu tentang Yuran, dan dia sedikit banyak bingung. Anda harus tahu bahwa Yuran adalah bintang 2 yang benar-benar bertarung di tahap akhir yang abadi, dan kekuatannya sangat kuat sehingga bahkan Xiaoyan tidak mudah untuk dihadapi. Orang yang mengalahkanku kemarin adalah kepala muda dari Lei Cheng Mercenary Guild, Pastoral Song, sebuah pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya telah mencapai kesempurnaan bintang 2 Dosian. Yuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya sedikit dan berbicara perlahan. Pertempuran kemarin dengan Madrigal terlalu intens, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia dikalahkan. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, keduanya datang langsung di luar formasi luar angkasa, lalu saling memandang, melangkah ke dalamnya, dan berjalan pergi menuju arena tandus. Formasi ruang ini terhubung ke arena tandus secara mengesankan, jadi mereka secara alami tidak akan mengkhawatirkan orang lain. Selamat datang di 100 pembangkit tenaga listrik teratas di arena tandus. Saat berikutnya, formasi kuat dari formasi muncul dan secara bertahap menghilang, dan suara liar memenuhi hati semua orang secara perlahan. Napas yang kuat, sudut mulut Xiaoyan bergerak sedikit, jelas merasakan penindasan yang sangat tirani dari suara ini. Desolate Arena, ini adalah arena terbesar di seluruh dunia guntur, dan penghalang energinya cukup untuk menerima serangan dari pembangkit tenaga listrik abadi bintang 3 manapun, jadi kompetisi terakhir di sini juga cukup untuk berbaris. Kalian semua adalah 100 teratas di tahap pertama dari rival Zhou Timur. Hari ini, lawan masih diundi, dan 50 teratas diputuskan. Sesosok besar perlahan melayang di tengah arena dan berkata kepada setiap orang. Tuan ketiga dari pisau tempa lembah guntur, Tian Feng. Saat cahaya yang kuat menghilang, beberapa pembangkit tenaga listrik juga menemukan sosok yang bertanggung jawab atas kompetisi mereka kali ini. Pisau tempa guru ketiga lembah guntur, menempa Tian Feng, kekuatan di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4. 2 Master lembah dari Forge Sword Thunder Valley sangat kuat dan kuat. Valley Master bernegosiasi dengan kekuatan lain sepanjang hari dan memurnikan senjata, sedangkan wakil Valley Master sangat misterius. Ada 3 master lain di bawah, masing-masing dengan pembagian yang jelas, tenaga kerja yang bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil di lembah. Saya orang yang bertanggung jawab atas 100 teratas hingga 9 terakhir, Tian Feng. Sosok di arena perlahan turun dan datang ke kerumunan Xiaoyan. Semua orang melihat bahwa pada sosok ini, ada juga jejak guntur perak yang tertinggal, yang sangat misterius untuk memicu kekuatannya. Susu. Kepala ketiga dari pisau tempa, Lei Gu, Du Tianfeng, benar-benar pria tirani. Bayangan yang tersembunyi di antara kerumunan juga membuat suara kecil, menahan aura gelapnya. Kalau tidak dia akan seperti ini, level di tangan orang kuat, dia pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tidak peduli atribut dan keterampilan apa yang kamu miliki, selama kamu tidak membahayakan benua timur kami, kamu akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di benua timur. Dao Lei Gu pasti akan membawamu ke pengadilan. Duo Tianfeng secara alami menemukan sosok gelap itu dengan mudah, suaranya yang agung perlahan terbuka, dan suaranya penuh kekeruhan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengangguk sedih. Karena semua orang tidak keberatan, maka 100 teratas akan maju ke 50 besar, dan lotere akan dimulai.
Dia dengan santai melirik 100 orang di sekitarnya dan tidak ada yang tidak puas, dan Du Tianfeng segera tertawa. Begitu suara itu jatuh, seorang penjaga muncul langsung dari jalan rahasia, dan kotak kayu ditarik keluar, menunggu undian. Kamu, siapa yang akan datang lebih dulu? Suara Du Tianfeng baru saja jatuh, dan ada ledakan keributan di antara 100 pembangkit tenaga listrik teratas yang hadir. Jelas, Anda mendorong saya dan saya mendorong Anda, ragu-ragu. Aku akan melakukannya. Xiao Yan dan Yuran saling melirik, lalu maju selangkah dan berjalan perlahan menuju kotak kayu. Jika tidak ada yang mau memulai ini, mereka berdua secara alami akan bersedia. Bagaimanapun, mereka berdua dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, tidak perlu bersembunyi dan menyelipkan, cukup undi untuk menemukan lawan Anda dan kalahkan dia. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, tentu saja Anda tidak akan menemukan bintang 2 yang bertarung abadi dan 2 pembangkit tenaga listrik yang lengkap dan abadi bertarung dengan bintang. Kekuatan semacam ini, saya khawatir saya hanya akan bertemu di akhir. Meskipun Xiao Yan hanya di tahap awal Dosian bintang 2, tapi kekuatan tempurnya sesederhana bermain keluarga di tahap awal dan tengah Dosian bintang 2. Pembangkit tenaga listrik di tahap akhir 2 bintang Dosian agak sulit. Perlu untuk keluar semua. Bagaimanapun, dapat berpartisipasi dalam kompetisi benua timur bukanlah orang yang tidak dikenal. Crash. Setelah beberapa eksplorasi, Xiao Yan akhirnya menggambar Blue 25, sementara Yuran Ran menggambar Blue 20. Xiao Yan juga khawatir keduanya akan berduel, jadi dia ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk langsung menyelidiki kotak kayu untuk menghindari masalah ini. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ada larangan yang sangat kejam yang diatur dalam kotak kayu ini, yang jelas merupakan lembah guntur penempaan pedang. Kecurangan semacam ini telah dikenal sejak lama, dan telah dilarang sebelumnya. Sepertinya kita tidak akan bertemu untuk saat ini. Yuran Ran juga sedikit lega. Jelas, untuk Xiao Yan, bahkan kekuatannya di tahap akhir Dosian bintang 2, dia tidak yakin, dia telah melihat pria ini Xiao Yan. Kengeriannya, jika ini adalah pertempuran nyata, saya khawatir akan sulit untuk memberi tahu pemenangnya. Ketika mereka berdua selesai berbicara, pria kuat lainnya di sekitar mereka juga perlahan-lahan menggeliat, berjalan menjauh dari kotak kayu, dan mulai menggambar banyak. Undian dilakukan dengan tertib dan teratur di bawah kepemimpinan para penjaga dan ahli pedang Tempa Lei San, Du Tianfeng, dan butuh waktu cukup lama. Lotre berakhir dan kompetisi dimulai. Waktu yang diperlukan untuk 100 teratas untuk maju ke 50 teratas secara alami ditentukan oleh lawan. Jika lawan tirani, tentu saja akan membutuhkan lebih banyak waktu, dan sebaliknya. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik di sini memiliki kekuatan terendah di tahap tengah Dosian bintang 2, dan tampaknya dia hanya memiliki tahap awal bintang 2, yang membuat Xiao Yan sangat tidak berdaya. Karena semua orang sudah siap, mari kita mulai. Promosi arena didasarkan pada hasil. Jika satu pihak mengaku kalah, tidak ada lagi pembunuh yang diizinkan, jika tidak, hasilnya akan dibatalkan. Jika tidak, hidup dan mati tidak relevan. Suara Duan Tianfeng perlahan berkata, jelas aturannya telah dinyatakan dengan jelas. Aturan seperti itu sangat menyenangkan. Sosok gelap tadi adalah orang yang telah dipromosikan di bidang promosi yang sama dengan Xiao Yan. Saat ini, apa yang dia pegang di tangannya adalah putih 25. Dalam hal ini lawannya adalah Xiao Yan. Boom! Suara Du Tianfeng baru saja jatuh, dan tiba-tiba tirai cahaya besar di luar arena tandus perlahan menjadi transparan, dan pemandangan yang cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir perlahan muncul. Ini, di mana arena ini? Ini jelas merupakan pegunungan. Dan melalui tirai cahaya transparan, 100 pembangkit tenaga listrik teratas yang segera hadir tidak bisa tidak berkata dengan tenggorokan serak. Karena di dalam arena terdapat pegunungan dan perairan, puncak berbatu dengan medan bergelombang, dan pegunungan yang nyata. Cek, lembah guntur yang menempa pedang ini sangat besar. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Area keseluruhan dari pegunungan arena mungkin beberapa ribu meter, dan untuk dapat menggunakan ruang yang begitu luas sebagai arena tidak hanya membutuhkan kantong yang dalam, tetapi juga beberapa cara khusus. Layak, biru nomor 1 vs. Putih nomor 1, silakan masuk. Seorang penjaga berkata perlahan kepada orang banyak. Aku datang. Aku juga datang. Begitu suara itu jatuh,
kedua pria kekar itu melompat keluar dari kerumunan, dan kemudian berlari ke pegunungan yang kompetitif untuk memulai pertempuran. Waktu berlalu menit demi menit. Selama periode ini, ada banyak pertempuran yang layak ditonton. Xiao Yan secara alami mendeteksi beberapa lawan yang kuat, dan melalui pengamatan, Xiao Yan juga menemukan tirani Yuranran. Yuranran berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tipe bumi dengan kekuatan yang sama di tahap akhir Dosian Bintang 2. Pembangkit tenaga listrik tipe bumi sangat menakutkan dalam pertahanan. Meskipun kekuatan penghancur mereka tidak cukup kuat, jika pertahanan mereka cukup kuat, mereka akan tiba-tiba menggunakan Douki untuk bertahan dan menyeret musuh sampai mati. Ini juga alasan mengapa tirani bumi tipe pembangkit tenaga yang dibenci. Cangkangnya rata-rata, tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dikalahkan, dan tidak bisa diabaikan. Ini membuat orang lain suka makan berberin, dan mereka tidak bisa membedakan kepahitannya. Namun, penggunaan atribut kekuatan hujan dan angin sangat bagus. Meskipun mereka bertarung untuk sementara waktu, mereka masih berhasil naik ke 50 besar. Yang berikutnya, 25 biru versus 25 putih. Saat berikutnya, suara penjaga berbicara. Xiao Yan ini, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Dia bisa datang ke sini dengan kekuatan tahap awal Dosian Bintang 2, dan penguasa berat di belakangnya mungkin adalah senjata yang tidak lemah. Di antara kerumunan, seorang sarjana yang lemah napas terbuka perlahan. Orang ini mungkin beruntung, orang yang bertarung melawannya adalah pembangkit tenaga listrik Dosian Qiang Bintang 2 tahap akhir, dan dia maju bersama kami dengan rekor 6 kemenangan. Meskipun Xiao Yan ini juga 6 kemenangan, tapi tampaknya ini cukup sulit, saya khawatir. Petik 2. Dan setelah pertempuran dengan sosok hitam, 6 orang yang gagal semuanya musnah. Bahkan jika mereka mengaku kalah, mereka tidak memanggil. Sosok lain juga berbicara perlahan. Keduanya adalah Bingling dan Mu Xiao yang awalnya berada di arena yang sama dengan Xiao Yan. Menurutmu apa peluang Xiao Yan untuk menang? Bingling bertanya. Aku tidak tahu, pelan-pelan saja. Petik 2. Tapi aku tak sabar untuk bermain melawannya. Aku harap dia tidak kalah secepat ini. Mu Xiao tersenyum. Susu. Wah, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, neraka tidak punya cara untuk menerobos masuk. Sosok hitam dan Xiao Yan datang ke pintu masuk tirai cahaya pada saat yang sama, dan segera tersenyum pada Xiao Yan. Mengapa begitu banyak omong kosong? Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian menghilang langsung ke tirai tipis. Itu pasti akan membuat hidupmu lebih buruk untuk sementara waktu. Setelah sosok hitam selesai berbicara, dia juga tenggelam ke dalam pegunungan yang kompetitif dan memulai pertempuran. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Si kecil, Anda adalah seorang alkemis kelas 4 yang bermartabat dari peringkat abadi. Sejak orang ini memasuki Lei Cheng, saya melihat ada sesuatu yang salah. Jika Anda memiliki sarana, bahkan jika Anda menggunakannya dengan baik, saya akan menutupinya untuk Anda. Tepat ketika Xiao Yan bergegas ke pegunungan yang kompetitif, suara seperti kekuatan besar perlahan memasuki pikiran Xiao Yan. Tian Feng. Saat Xiao Yan hendak memulai, dia langsung tertarik dengan transmisi suara jiwa Duan Tian Feng di luar. Dia mungkin anggota kerajaan hantu, dan dia ada di sini untuk menghancurkan rasio benua timur kita kali ini. Jadi jika ada kesempatan, aku akan melenyapkannya, menyelidiki ingatan, dan hal-hal lain, dan aku secara alami akan membantumu. Duan Tian Feng melanjutkan. Itu artinya, dan Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tertawa perlahan, karena dia bisa mencium aura familiar dari sosok hitam di depannya. Yah, itu bukan nafas kerajaan hantu, tapi mirip ke klan jiwa. Nak, jika kamu terganggu oleh pertempuran, kamu akan mati. Sama seperti Xiao Yan berbicara dengan transmisi suara jiwa Duan Tian Feng, sosok hitam itu tidak berdiri diam, dan gas hitam yang menyilaukan di tubuhnya berubah menjadi pertempuran energi yang substansial. Tombak, langsung menggenggam ujung bawah tombak, dan menusuk bagian tajam ke arah Xiao Yan. Di atas tombak, aura hantu yang sangat gelap memenuhi udara, dan segera menembak Xiao Yan dengan aura sengit. Sabu-sabu, ada semburan cahaya dingin di ujung tombak yang tajam, yang secara langsung mengguncang kekosongan di sekitar Xiao Yan. Senang datang. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Melihat ini, Xiao Yan tidak melambat, dia langsung melepas penguasa kuno api abadi di belakangnya,
dan kemudian pembalasan atribut api yang mempesona tiba-tiba muncul, dan langsung menyelimuti Eternal Fire Eternal Ancient Chi, pupil matanya mengecil, dan aura menakutkan perlahan meresap keluar. Tahap awal Douxian Bintang 2 untuk menghadapi tahap akhir Douxian Bintang 2, ini agak terlalu melelahkan. Saya khawatir orang ini akan kalah dalam beberapa putaran. Satu-satunya anak di kami 100 teratas yang berada di tahap awal Douxian Bintang 2. Melihat serangan mengerikan dari keduanya di pegunungan yang kompetitif, beberapa pembangkit tenaga listrik luar tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Kekuatan orang ini sedikit berbeda dari kerajaan hantu. Bukankah dia anggota kerajaan hantu? Du Tianfeng, master ketiga pisau Tempalei Gu yang bertanggung jawab atas kompetisi ini, juga mengerutkan kening. Pria berbaju hitam ini, jelas mereka telah menemukannya ketika mereka memasuki Lei Cheng, tetapi mereka tidak melakukannya untuk waktu yang lama, untuk meletakkan tali panjang dan menangkap ikan besar. Pada saat ini, di atas pegunungan yang kompetitif, pertempuran yang mengejutkan juga perlahan menghilang. Bang bang bang. Tombak hitam meraung ke arah Xiaoyan dengan aura yang sangat suram, dan di atas penguasa kuno abadi Yihuo Xiaoyan, ada juga aura api yang sangat panas. Keduanya baru saja bertabrakan, dan langit tiba-tiba memenuhi percikan api berjatuhan, di seluruh pegunungan atletik. Bang! Sabu! Dengan ledakan, dua kekuatan meledak secara langsung, dan kemudian Xiaoyan dan pria berbaju hitam itu jatuh ke belakang pada saat yang bersamaan. Orang ini agak rumit. Pria berbaju hitam itu merenung saat dia melangkah mundur. Jelas, bahkan kekuatan Xiaoyan pada tahap awal dari Bintang 2 Douxian akan memberinya tekanan yang kuat. Pria berbaju hitam ini tidak diragukan lagi milik klan jiwa. Xiaoyan juga berpikir sambil melangkah mundur. Xiaoyan telah melakukan banyak pertempuran dengan klan jiwa di benua Douqi, jadi dia sangat akrab dengan semangat klan jiwa. Namun, Xiaoyan juga sedikit terkejut bahwa orang ini tidak menggunakan trik biasa Soul Clan, Soul Lock. Saya khawatir itu karena dia tidak berani menggunakannya untuk mencegah identitasnya terungkap, jika tidak, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Du Tianfeng, dan jika dia menggunakan metode klan jiwa, dia akan segera ditangkap. Bagaimanapun, baik klan jiwa maupun kerajaan hantu tidak memiliki reputasi yang sangat ramah. Bayangan jiwa. Saat berikutnya, pria berbaju hitam itu tidak ragu-ragu, berseru langsung, dan kemudian sosok itu menghilang ke pegunungan yang kompetitif dari udara tipis. Keterampilan bertarung untuk menyembunyikan sosok itu. Xiaoyan secara alami mundur untuk menjauh dari ledakan tadi, tetapi hanya menstabilkan sosok itu, dan tiba-tiba melihat pria bayangan hitam datang. Ini seharusnya menjadi latihan yang cukup mendalam, dan bahkan bisa menyembunyikan nafas. Namun, itu terlalu kecil untuk meremehkanku, Xiaoyan. Pupil Xiaoyan tertutup rapat, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona langsung berhadapan. Pegunungan menyebar ke segala arah, dan hanya dalam waktu singkat, seluruh pemandangan seluruh pegunungan yang kompetitif tersapu oleh Xiaoyan. Orang ini, kekuatan jiwa tirani. Sepertinya sudah waktunya untuk bergegas. Petik 2. Seharusnya ada sesuatu, jika saya mendapatkannya, saya takut penguasa istana dan yang lainnya akan sangat senang. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, sosok itu bergerak cepat, agar tidak membiarkan kekuatan jiwa Xiaoyan menyelidiki. Kecepatan Douqi tidak bisa lebih cepat dari kekuatan jiwa. Xiaoyan mencibir, Zaidu mengendalikan kekuatan jiwa yang mempesona dan mengejar pria berbaju hitam itu, tetapi untuk mencegah kecelakaan, Xiaoyan dengan sengaja memisahkan klon energi. Menderita sampai mati. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu berada ribuan meter dari Xiaoyan, tetapi ruang di depannya tiba-tiba menggeliat aneh, dan kemudian diam-diam lolos dari pengejaran kekuatan jiwa Xiaoyan, dan saat berikutnya, dia datang ke Xiaoyan. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Mati. Xiaoyan menutup pupilnya erat-erat saat ini, ruang di sekitar tubuhnya sedikit menggeliat, telapak tangan dikelilingi oleh energi hitam, membawa belati dengan pola indah yang tak terhitung jumlahnya, menusuk langsung ke penutup surgawi Xiaoyan. Tidak ya, belati ini adalah senjata peringkat kedua peringkat abadi. Petik 2. Jika terus seperti ini, aku takut Xiaoyan pasti akan mati. Ketika Yuran di luar pegunungan kompetitif melihat ini, kepanikan muncul di wajahnya yang cantik, dan dia bergegas pergi ke Du Tianfeng, mencoba meminta bantuan. Duan Tianfeng secara alami melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak buru-buru mengambil tindakan.
Meskipun Xiao Yan ini mencapai peringkat keempat Immortal Rank Alchemist di usia muda, prestasinya di masa depan tidak terbatas, tetapi jika dia meremehkan musuh dan kehilangan nyawanya, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Serangan jarak jauh, bahkan mereka tidak berdaya, dan pemandangan pikiran Xiao Yan yang ditembus sudah bisa dilihat di benaknya. Tubuh pria berbaju hitam itu belum sepenuhnya muncul, dia hanya mengambil belati di tangannya dan menikam Xiao Yan. Alasan untuk ini sangat mendadak sehingga Xiao Yan tidak punya waktu untuk bersiap. Dengan suara, pria berbaju hitam itu tiba-tiba tampak seperti terbunuh oleh pukulan yang kuat, tetapi ketika dia mengenai penutup spiritual Xiao Yan Tian, itu langsung berubah menjadi asap. Klon. Petik 2. Tidak bagus. Bagaimana mungkin pria berbaju hitam itu tahu bahwa Xiao Yan telah mengatasinya, dan ketika dia melihat bahwa serangannya mengenai klon, ruang itu menggeliat, siap untuk melarikan diri dari sini. Menunggumu untuk waktu yang lama. Tinju keberuntungan, melompati gunung dan sungai. Ruang di belakang pria berbaju hitam itu juga menggeliat dalam sekejap, dan kemudian tinju berapi yang terdiri dari api merah menyala langsung mengenai pakaian hitam itu. Pria menunjukkan lengan. Dentang. Lengan itu dipukul begitu keras, suara patah tulang terdengar seketika, dan belati juga tergelincir dan jatuh langsung ke pegunungan. Jangan lihat pukulan yang begitu mudah dari Xiao Yan, tapi itu berisi kekuatan atribut api fighting immortal yang rohnya telah ditempa oleh api suci. Selain peningkatan keterampilan bertarung, kekuatannya jauh dari sebanding dengan pertempuran biasa, keterampilan. Apalagi, ketika api merah menyala baru saja mengenai lengan pria berbaju hitam, jejak api yang tersembunyi di dalamnya juga membakar langsung ke tubuh pria berbaju hitam. Kekuatan api suci tidak hanya memiliki pengendalian alami terhadap ras jahat di luar wilayah, tetapi juga memiliki aura yang sangat kejam terhadap makhluk hantu di dunia hantu. Bajingan kecil. Melihat ini, pria berbaju hitam melintas di sekujur tubuhnya, dan kemudian lengan kirinya memancarkan sinar dendam yang tajam, memotong lengan kanannya. Cek, ini sangat berharga. Melihat ini, Xiao Yan tidak memberi orang ini kesempatan untuk bernafas. Aku mengaku kalah. Pria berbaju hitam itu mengakui kekalahan tanpa mengetahui alasannya, dan kemudian Du Tianfeng juga muncul di lapangan, mengakhiri permainan. Dalam pertandingan ini, Xiao Yan menang dan berhasil masuk 50 besar. Adapun yang kalah, jangan berkecil hati, masih ada babak kebangkitan lagi untuk masuk 50 besar. Kata Duan Tianfeng. Karena ujian hari ini sudah selesai, aku tidak akan mengganggumu lagi, dan kembali istirahat dulu. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, pria berbaju hitam itu langsung menutupi satu-satunya lengan kanannya yang tersisa dan menatap Xiao Yan dengan kesal. Duan Tianfeng tersenyum lembut. Hanya saja pria berbaju hitam itu jelas tidak menyadari saat ini bahwa nyala api kaki yang sangat lemah diam-diam melayang di tubuhnya, dan Xiao Yan dan Duo Tianfeng menyaksikan sosok pria berbaju hitam itu pergi, dia juga tertawa tanpa sadar. Orang bernama Xiao Yan ini terlalu menakutkan. Dan saat pria berbaju hitam itu langsung dihantam oleh Xiao Yan dan terluka parah, dia kehilangan banyak harga di lengan kanannya. Siapapun yang berani meremehkan Xiao Yan. Lagi pula, pria yang bertarung dengannya adalah pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 tahap akhir yang asli. Xiao Yan ini mampu mengalahkan pria berbaju hitam dengan kekuatannya di tahap awal Dosian Bintang 2. Tentu saja, dia melakukannya tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi pada kekuatan. Karena kompetisi sudah berakhir, mari kita kembali dulu. Xiao Yan dan Duan Tianfeng saling memandang, lalu berkata kepada Yu Ranran. Tak perlu dikatakan, Xiao Yan tahu bahwa Du Tianfeng pasti akan datang kepadanya di malam hari untuk bertanya tentang pria berbaju hitam itu, jadi lebih baik pergi secepat mungkin. Kekhawatiran Yu Ranran segera hilang, dan dia tersenyum sedikit. Keduanya melakukan percakapan sopan dengan Du Tianfeng, dan kemudian kembali ke pegunungan di mana mereka beristirahat melalui formasi luar angkasa. Tepat setelah kembali ke pegunungan, Yu Ranran dipisahkan dari Xiao Yan. Lagi pula, dia sedikit banyak khawatir meninggalkan saudara perempuannya di rumah sendirian. Orang-orang dari klan jiwa, sejak mereka datang ke pesawat atas ini, hanya ada sedikit berita tentang mereka. Keberadaan macam apa mereka? Xiao Yan berpikir sedikit di rumahnya sendiri, dan kemudian terdiam. Di pegunungan kompetitif yang tandus, pertempuran antara 100 teratas dan 50 teratas berlangsung dari pagi hingga sore, dan semua kompetisi diselesaikan, kecepatannya mencengangkan.
Malam di alam guntur selalu suram. Gululu. Kekosongan tertentu di rumah tempat Xiao Yan tinggal, tiba-tiba menggeliat aneh, dan retakan perlahan muncul. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila. Hei, bocah kecil. Saat berikutnya, sesosok muncul di rumah kayu dengan tenang dan tersenyum pada Xiao Yan. Orang yang datang adalah master ketiga dari pedang tempa, Thunder Valley, yang bertanggung jawab atas kompetisi di pegunungan kompetitif yang tandus. Tuan Tempa, melihat ini, Xiao Yan sepertinya sudah menduganya, tanpa kejutan sedikit pun, dia bangkit sedikit. Tidak banyak omong kosong, kamu harus tahu mengapa aku datang kepadamu, kan? Duan Tianfeng bertanya sambil tersenyum, tetapi tanpa terlihat, penindasan dari Dewa Pertarungan Bintang 4 membuat napas Xiao Yan lebih cepat. Itu karena pria yang bertarung denganku hari ini, jawab Xiao Yan. Tidak buruk, pria yang bertarung denganmu hari ini memiliki identitas khusus, kata Duan Tianfeng perlahan. Orang ini mungkin dari kerajaan hantu atau klan jiwa dari dunia manusia. Aku tidak tahu mengapa dia memasuki benua timur. Aku khawatir dia memiliki beberapa rencana melawan benua timur kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihat bahwa anak Anda tahu banyak. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, Duan Tianfeng sedikit terkejut. Karena pembangkit tenaga listrik kerajaan hantu dan orang-orang dari klan jiwa di dunia manusia terlalu misterius, sangat sedikit orang yang mengetahui informasi mereka, tetapi Xiao Yan di depannya benar-benar tahu, yang membuat Du Tianfeng cukup terkejut. Saya telah menanam tanda api di tubuh orang itu. Dengan kekuatannya, dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Xiao Yan berbicara perlahan. Itu sangat bagus. Sekarang dia telah tersingkir, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di alam guntur. Saya khawatir akan ada gerakan besar. Saya harap adik laki-laki itu dapat membantu kami saat itu. Duan Tianfeng berkata sambil tersenyum. Tuan Duan bercanda, saya adalah bintang 2 kecil Douxian tahap awal, tetapi saya tidak dapat membantu Anda terlalu banyak. Lagi pula, menurut persepsi saya, orang ini mungkin membawa sesuatu yang mirip dengan gulungan luar angkasa. Dan dia juga sangat mungkin itu hanya hantu. Samsung Fighting Immortals atau bahkan pertarungan yang lebih kuat. Jika saya berpartisipasi dengan gegabah, saya khawatir hanya sampah yang akan mati yang tidak akan tersisa. Xiao Yan berbicara langsung. Cek, kamu benar-benar pemalu. Petik 2. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Duan Tianfeng mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi jelek, dan kekuatan abadi bintang 4 yang bertarung tidak diragukan lagi dipajang. Rasa penindasan tirani mengalir langsung ke seluruh rumah kayu, membuat Xiao Yan seperti musuh besar, tetapi Xiao Yan melawan dengan sekuat tenaga dan tidak berlutut, yang membuat Du Tianfeng cukup bingung, bagaimanapun juga, kekuatan dua dari mereka, tetapi ada perbedaan dari 2 langkah. Senior, jika bukan karena bantuan saya yakin Anda tidak akan pernah menemukan pria itu. Xiao Yan menanggung penindasan tirani dan mengatakan kata demi kata. Jangan khawatir, kali ini kami akan membuat garis panjang dan menangkap ikan besar. Jika Anda membantu kami menempa lembah guntur, kami secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saat berikutnya, Duan Tianfeng langsung menarik penindasannya, dan kemudian berkata dengan tenang. Hari ini baru saja menyelesaikan 100 besar dan maju ke 50 besar. Petik 2. 50 teratas yang tersisa akan maju ke 25 besar, dan itu akan dimulai dalam 10 hari. 10 hari adalah untuk memberi para kontestan istirahat yang baik, dan yang kedua adalah untuk menarik pria misterius ini ke kekuatan tersembunyi di belakangnya. Ayo keluar, untuk mengejar ketinggalan. Duan Tianfeng berkata. Baiklah, saya akan memperhatikan. Petik 2. Begitu orang itu bergerak, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata, dia juga tahu pentingnya masalah ini, dan dia samar-samar merasa bahwa kali ini, aku khawatir itu akan menjadi langkah besar oleh klan jiwa, mengganggu istirahatmu. Petik 2. Tapi aku harus memberitahumu dengan sungguh-sungguh bahwa kali ini pertempuran melibatkan pembangkit tenaga listrik yang terlalu kuat, jauh melampaui apa yang bisa kamu tangani sekarang, jadi jangan pergi sendiri. Petik 2. Kamu sekarang adalah alkemis surgawi kelas 4 dari peringkat abadi, dan pencapaianmu di masa depan pasti tidak terbatas. Duan Tianfeng tidak lupa memberi instruksi sebelum dia pergi. Junior tahu, Xiao Yan berjanji dengan lembut, membuat Douxian bintang 4 kuat begitu serius,
yang cukup untuk menunjukkan bahwa kali ini, Dosian Bintang 4 mungkin terlibat dalam pertempuran ini, dan setelah Xiao Yan menggunakan Seng Yan, batasnya adalah itu hanya mampu menangani pertempuran abadi Bintang 3 di depannya. Adapun pertempuran abadi Bintang 4, untuk Xiao Yan saat ini, tidak diragukan lagi duri berduri. Gululu, begitu suara itu jatuh, sosok Du Tianfeng tiba-tiba menghilang perlahan. Seharusnya ada harta unik di lembah guntur dari pedang palsu, jika tidak maka tidak akan menarik orang-orang dari kerajaan hantu dan keluarga jiwa di saat yang sama. Saat berikutnya, suara Soul Eater juga perlahan menyebar. Kerajaan hantu dan klan jiwa. Xiao Yan berkata, sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah dua kekuatan. Kerajaan hantu dikendalikan oleh hantu dari dunia hantu, dan metode serangan serta perilakunya berbeda dari klan jiwa. Tetapi metode serangan klan jiwa sebagian besar adalah kunci jiwa, yang menghususkan diri dalam berburu. Jiwa dan akting. Gayanya sangat sederhana. Tapi ketika aku tidak jatuh, aku menemukan bahwa kedua kekuatan ini tampaknya memiliki kerjasama yang sangat erat secara rahasia. Pemakan jiwa berkata, suaranya penuh dengan keanehan. Kekuatan keseluruhan kerajaan hantu secara alami lebih rendah daripada pemakan jiwa, tetapi karena mereka terlalu misterius dan rendah hati, bahkan penguasa pemakan jiwa mengetahui sedikit informasi. Sepertinya kali ini, harus ada banyak informasi yang ingin kita ketahui. Xiao Yan berbicara perlahan. Jangan khawatir, Fighting Immortal Bintang 4, aku masih tidak peduli tentang itu. Bahkan jika itu adalah Fighting Immortal Bintang 5, sekarang aku memiliki kekuatan untuk bertarung. Golden Dragon King. Tuhan menjanjikan sesuatu padamu, tapi tidak kau akan mengingkari janjimu. Setelah Xiao Yan meninggalkan dunia hantu, aku akan memberitahumu bahwa Xiao Yan yang diajarkan olehku sudah cukup untuk mengejutkanmu. Suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri buka mulutmu. Dengan berakhirnya 100 teratas maju ke 50 teratas, seluruh pegunungan juga menjadi tenang, jelas. 50 orang kuat yang tersisa juga mencoba untuk memahami informasi yang mereka peroleh selama 10 hari istirahat, sehingga menjadi mampu 9 tempat teratas dalam promosi pasti akan dimenangkan. Dan kali ini, dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Dalam 5 hari, kedua putri Yu Ran dan Yu Wei juga menjalani kehidupan yang tinggal di rumah sederhana. Jelas, mereka juga dengan hati-hati mempersiapkan sisa permainan. Adapun Xiao Yan, saat mundur, dia menunggu gerakan pria berbaju hitam. Di tengah malam pada hari kelima, Xiao Yan, yang berdiri diam di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, 5 hari, tidak bisakah aku menahan diri? Xiao Yan tersenyum sedikit, inti api-api Tianyan di tubuh bergerak perlahan. Ayo pergi. Xiao Yan juga tidak berhenti di situ, jubah hitam langsung menutupi tubuhnya sepenuhnya. Lalu dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, dan mengejar pria berbaju hitam itu sesuai dengan nyala api yang ditinggalkannya. Melalui kekuatan jiwa tertentu, He Duan Tianfeng memberitahunya. Di loteng di luar arena tandus, dua sosok perlahan muncul di sini. Salah satunya adalah Du Tianfeng, dan yang lainnya adalah penguasa kota Leicheng. Duki Fei Nianzi meninggalkan lembah guntur pisau tempa, aku khawatir dia telah datang ke alam guntur. Duan Tianfeng adalah yang pertama berbicara. Bagaimana mungkin Liu Qing mempermalukan dirinya sendiri dengan dia? 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M. Jika ada yang tidak beres dengan mereka berdua, aku takut kita. Wajah lapar Tuan Kota Leicheng Jiang Xiu mau tidak mau memiliki sedikit kekhawatiran. Karena Duki Fei adalah pewaris masa depan seluruh lembah guntur, dan Liu Qing juga merupakan sosok yang mulia dan menakutkan di tahta suci. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, saya khawatir mereka tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Jangan khawatir, meskipun tidak ada jejak yang ditemukan untuk saat ini, mereka berdua juga bukan vegetarian. Selain itu, lembah guntur pedang forage dijaga ketat, dan mereka berdua dapat melarikan diri dengan mudah. Saya khawatir itu adalah niat pemilik lembah, kata Duan Tianfeng sambil tersenyum. Tuan Gu. Tuan Kota Lei merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Tabrakan. Saat berikutnya, ketika keduanya masih berbicara, kekuatan jiwa yang sunyi perlahan datang ke Du Tianfeng. Apa ini? Tuan Kota Lei mengerutkan kening. Sepertinya pria itu tidak tahan lagi. Ayo pergi dan lihat. Setelah Duan Tianfeng selesai berbicara,
kedua sosok itu langsung berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di atas loteng. Pada malam hari di alam guntur, angin suram dan dingin, dan pria berbaju hitam telah berhati-hati sejak dia meninggalkan pegunungan hidup. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia menghadapi tebing di luar pegunungan hidup. Dan pergilah. Tebing ini berada di tepi pegunungan tempat tinggal para kontestan, sehingga cukup tersembunyi, dan sudah malam, sehingga jarang penduduknya. Sepertinya tidak ada yang menemukan sosokku. Pria berbaju hitam itu langsung menuju ke tebing, lalu bersandar di batu di samping tebing dan berkata sedikit. Xiao Yan, bajingan kecil, kali ini klan jiwa kita harus membuat kalian semua di benua timur hancur berkeping-keping. Maka aku tentu ingin kau mati, untuk membalas lenganku yang patah. Ujung lengan bajunya udara kosong, marah. Ayo mulai, laporkan informasinya di sini, sehingga orang dewasa dan orang-orang dari kerajaan hantu dapat mendiskusikan solusinya bersama-sama, kata pria berbaju hitam itu. Gulu-gula. Saat berikutnya, di tangan pria berbaju hitam, gulungan itu sangat gelap, dan di gulungan itu, jejak rune kecil perlahan menggeliat, seperti cacing yang sangat menakutkan. Gulu. Setelah beberapa saat, gulungan itu berada di depannya, perlahan-lahan membentuk awan kabut hitam, dan melalui kabut hitam ini, Xiao Yan merasakan ancaman yang mematikan. Leng berdengung. Tampaknya dia menyadari bahwa kabut gelap itu terlalu jahat, dan garis klan di dahi Xiao Yan memancarkan jejak kekuatan lembut, memberi nutrisi pada Xiao Yan, dan Xiao Yan merasa lebih baik sekarang. Soul Mist, kamu memanggil kursi ini, tetapi ada yang salah denganmu. Kelompok hitam jahat baru saja muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi wajah hantu jahat yang mengerikan, dan bertanya pada pria berpakaian hitam. Tuanku, saya sudah menyelidiki apa yang Anda katakan kepada saya. Ini adalah peta distribusi Forge Thunder Valley, Thunder City dan Thunder Realm. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, dan setelah berbicara, sebuah gulungan perlahan muncul di tangannya. Ada jejak guntur di sekitar, benda ini jelas sesuatu di dalam pisau tempat Thunder Valley, bagaimana bisa ada di tangan orang ini? Pintu masuk ke lembah guntur itu misterius, dan ada banyak organ di lembah itu, belum lagi alam guntur, jadi jika tidak ada informasi yang pasti, bahkan jiwa yang kuat pun tidak akan berani menyerang dengan gegabah. Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Selebihnya, klan jiwa kita akan berdiskusi dengan pusat kekuatan kerajaan hantu. Kali ini, Dongsu, pasti tidak perlu ada. Susu. Ki hitam aneh itu perlahan mengeluarkan tawa panik, dengan benda ini, ditambah kekuatan mereka berdua, tidak masalah untuk meratakan seluruh Dongsu. Tawa baru saja jatuh, dan gulungan yang mencatat rahasia lembah guntur pisau ditempa ditelan langsung oleh gulungan gas hitam dan menghilang. Dengan hormat utus tuanmu, pria berbaju hitam itu berkata dengan hormat setelah menyelesaikan semua ini. Saat berikutnya, gas hitam langsung berubah menjadi ketiadaan, terkondensasi menjadi gulungan, dan ketika kembali ke tangan pria berbaju hitam, sepertinya tidak ada yang terjadi di ruang di sini. Bagaimana orang ini bisa memiliki hal seperti itu? Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik di tahap akhir pertarungan abadi bintang 2 mendapatkan benda ini dari lembah guntur pedang tempa, yang seperti awan pembangkit tenaga listrik? Xiao Yan bertanya-tanya. Sepertinya pisau tempat Thunder Valley memiliki banyak ambisi. Gulungan ini jelas-jelas mereka sengaja membuat pria berpakaian hitam itu. Saya khawatir itu benar-benar antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Klan jiwa, kerajaan hantu, ditambah dosa, 3 kekuatan bersatu untuk menghadapi mereka. Aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir ini. Lord of Soul Eater tertawa. Saya harap Dongsu tidak akan begitu rentan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu berhenti berbicara, menatap pria berbaju hitam itu. Jelas bahwa pria berbaju hitam akan pergi dari sini, dan Duan Tianfeng belum tiba. Xiao Yan harus menghentikan pria berpakaian hitam sebelum Duan Tianfeng tiba. Saudari Liu Qing, di sini dan di sini. Kami naik dari sini dan tiba di alam guntur. Semua kompetisi ada di alam guntur. Suara seperti lonceng perak perlahan datang dari bawah tebing, dan kemudian 2 bayangan yang indah, diam-diam menempel di tebing di bawah tebing dan memanjat. Dou Qifei, putri dari lembah guru Forge Thunder Valley. Sepertinya kali ini, Tuhan tidak akan membantumu. Hahaha. Pria berbaju hitam tertawa keras, jelas mengetahui identitas wanita itu hanya dalam beberapa saat,
dan kemudian kecepatannya meroket, menghadapi serangan fatal, menghadapi dua orang yang memanjat tali ke puncak tebing. Pria berbaju hitam itu secara alami adalah mata-mata intelijen, dan dia secara alami terlalu akrab dengan tokoh-tokoh tingkat tinggi lembah guntur pedang Forge, jadi dia mengenali Du Qifei secara sekilas. Pada saat ini, Du Qifei dan Liu Qing jelas tidak menyadari bahwa krisis perlahan mendekati mereka berdua. Sial, dan kekuatan jiwa Xiao Yan cukup besar, jadi dia secara alami menemukan napas Liu Qing dan napas yang agak asing di bawah tebing. Belum lagi aura asing untuk saat ini, tapi samar-samar membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Saya khawatir identitas dan kekuatan wanita ini sangat bagus. Pada saat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa Liu Qing ada di sini, dan kecepatannya melonjak. Dia melepaskan penguasa kuno di belakangnya, dan menyerang pria berbaju hitam itu. Pada saat ini, baik Liu Qing dan Du Qifei memanjat tali di bawah tebing, dan itu adalah malam. Keduanya mengandalkan jejak cahaya untuk bergerak maju. Selain itu, jelas ada larangan tirani di bawah tebing, dan mereka tidak bisa menggunakan semangat juang apapun. Oleh karena itu, jika kedua putri mereka dipukul oleh seorang pria berpakaian hitam, itu akan sangat berbahaya. Liu Qing, ada musuh, hati-hati. Melihat kecepatannya yang terlambat, Xiao Yan buru-buru berteriak di depan tebing. Ah, kekuatan jiwa Liu Qing tidak lemah, dan dia akan menerobos ke negeri dongeng. Selain keakraban dengan napas Xiao Yan, dia baru saja mendengar suara itu dan segera mengenali suara Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Qifei, mundur menuju bagian bawah tali. Saudari Liu Qing, apa yang kamu lakukan? Kamu hampir pergi dari sini. Duan Qifei mendengus tidak puas, tetapi tubuhnya yang halus masih direbut oleh Liu Qing. Suara Du Qifei belum jatuh, dan tiba-tiba tempat di mana mereka berdua baru saja memanjat tali tiba-tiba pecah terbuka, dan pecahnya seperti kehancuran instan, tidak meninggalkan jejak. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, Sisi, Duo Qifei tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ini. Jika bukan karena Sister Liu Qing menjatuhkannya, saya khawatir dia akan mencapai posisi yang baru saja dia hancurkan, dan dia akan dihancurkan pada saat itu. Penghancuran intensitas itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kedua wanita itu. Susu, daging kecil, kau mengikutiku. Melihat serangannya hancur, pria berbaju hitam itu tidak tahan untuk tidak berbalik dan berteriak pada sosok di belakangnya. Serangan ini jelas menghabiskan banyak kekuatannya. Hanya dengan pandangan sekilas, Liu, pria berbaju hitam, segera mengenali Xiao Yan. Sudah lama bersamamu, Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh, dengan restu nyala api di atas jubah hitam. Xiao Yan secara alami tidak takut pada hantu pria berbaju hitam, meskipun pria berbaju hitam itu mengenali Xiao Yan, dia tidak takut. Wah, aku belum punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini denganmu. Kamu membawanya ke sini sendiri. Pria berbaju hitam itu menatap Xiao Yan dan berkata dengan kejam. Identitasmu sepertinya agak istimewa. Xiao Yan tersenyum sedikit, tidak peduli siapa pria berbaju hitam itu, hari ini, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Hari ini, ayo ambil kejatuhanmu untuk memberi penghormatan kepada prestasi hebat klan jiwa kita. Susu. Setelah pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia tidak mengejar dua wanita di bawah tebing, tetapi berubah menjadi noda hitam. Asap meledak di Xiao Yan. Ayo cepat, aku akan berurusan dengan orang ini. Melihat pria berbaju hitam yang bersiul, Xiao Yan meluangkan waktu untuk berbicara dengan dua wanita di bawah. Puff. Dengan suara, kedua wanita itu segera mengikuti tali ke puncak tebing. Begitu dia sampai di puncak tebing, Duo Qifei segera mulai terkesiap. Jelas, pemandangan yang mengejutkan barusan, ditambah dengan fakta bahwa memanjat tali menghabiskan banyak kekuatan, membuatnya sangat tak tertahankan. Xiao Yan, aku tahu kamu baik-baik saja. Liu Qing berkata sambil tersenyum setelah tiba di tebing. Hatinya sedikit lega, jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan, dia akan kurang lebih tidak nyaman. Ini adalah saat berikutnya, mata kedua wanita itu menatap langit berbintang, dan awan asap hitam dan seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba bertabrakan dengan api merah menyala. Bang bang bang. Gelombang api panas langsung membakar asap hitam yang terbentuk dari tubuh pria berpakaian hitam itu. Sial, api macam apa ini? Bagaimana mungkin untuk membakar kekuatan roh Dokiku?
Di dunia besar, cabang-cabang klan jiwa ada di mana-mana, tetapi klan jiwa memiliki beberapa ki pertempuran yang unik. Ki pertempuran mereka berbeda dari orang biasa, sehingga orang-orang dari klan jiwa menyebut kekuatan jiwa ki pertempuran mereka. Dan kekuatan jiwa semacam ini lebih kuat dari ki pertempuran biasa dan melawan kekuatan abadi. Dalam analisis terakhir, pembentukannya secara mengesankan disempurnakan melalui kekuatan jiwa. Semangat juang orang ini agak aneh. Di ronde pertama pertarungan yang sebenarnya, Xiaoyan menyadari bahwa asap hitam seperti asap pada pria berbaju hitam itu sebenarnya adalah semacam kekuatan khusus. Kekuatan ini lebih kuat daripada pembangkit tenaga dari klan jiwa yang dia temui sebelumnya. Jika atribut api Xiaoyan yang melawan Qi tidak dibaptis oleh api suci, akan sulit untuk membakarnya. Susu. 3 rantai jiwa. Saat berikutnya, pria berbaju hitam secara langsung tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernapas, dan dalam kabut hitam, 3 rantai menakutkan dengan penuh rasa dingin muncul secara langsung. Jatuh untukku. Di atas 3 rantai, ada rune kecil dan menakutkan, di bawah kendali pria berbaju hitam, mereka langsung menyerang Xiaoyan, dan bagian yang tajam benar-benar menyebabkan langit berbintang muncul. Fantastis. View. 4 jari langit dan jari kedua. Hancurkan langit. Sebuah suara agung muncul dari mulut Xiaoyan, dan kemudian dendam atribut api di tubuh Xiaoyan langsung memenuhi seluruh langit berbintang. Nyala api dalam nyala api tiba-tiba berkumpul di ujung jari Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan tampak acuh tak acuh, mengangkat telapak tangannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan dengan lembut mengetuk ke arah pria berbaju hitam. Sabu-sabu. Dengan jari yang tampaknya acak, jari raksasa yang menyala-nyala, langsung menyerang 3 rantai, yang berisi kekuatan penghancur yang cukup untuk menghancurkan langit berbintang. Bang bang bang. Begitu keduanya menyerang, ledakan getaran memancar langsung dari pusat pertempuran, dan bahkan rantai itu diserang oleh jari api, dan jejak retakan terus muncul. Bajingan kecil. Melihat ini, pria berbaju hitam itu sangat marah di dalam hatinya, dan kemudian, terlepas dari sisanya, kekuatan jiwa tirani tubuhnya dituangkan ke dalamnya, dan cahaya di atas 3 rantai akan lebih terang. Jangan mengira hanya kamu yang akan menyuntikkan kekuatan. Huoxin Tianyan. Melihat ini, Xiaoyan tidak berani menahan diri. Lagi pula, kekuatan jiwa orang ini luar biasa. Bum bum bum. Api yang mengamuk dikeluarkan langsung dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian seperti air pasang, itu disuntikkan langsung ke jari api. Retak. Di langit berbintang, serangan seperti jalan buntu itu seperti batu, tetapi runtuh di bawah suntikan Xiaoyan Shengyan. Melihat ini, hati Hei terkejut, dan seteguk darah hitam menyembur tiba-tiba, dan kemudian napas di tubuhnya menjadi kosong, dan dia terbang terbalik menuju semak-semak di bawah tebing. Batuk-batuk. Xiaoyan juga melambaikan tangannya, dan langsung menghilangkan fluktuasi energi yang tersisa di langit berbintang, dan turun untuk menemukan pria berbaju hitam. Api kaki yang baru saja digunakan orang ini mungkin semacam api suci. Pada saat ini, Du Tianfeng dan Lei Chengzu, yang bersembunyi di kegelapan, berkata dengan sungguh-sungguh. Api suci, hal semacam ini yang hanya ada di tangan orang-orang paling kuat di dunia, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena beberapa keterlambatan dalam perjalanan, saya sebenarnya terlambat, tetapi Xiaoyan, anak ini, baik dalam hal kekuatan atau bakat, mungkin di luar jangkauan orang. Tuan Kota Lei menghela nafas. Jelas, orang ini Xiaoyan bersembunyi terlalu dalam, dan dia benar-benar bisa mengalahkan pria berbaju hitam dengan kekuatannya sendiri. Inilah yang tidak diharapkan oleh Tuan Kota Lei dan yang lainnya. Ayo pergi, ayo turun juga. Setelah Duan Tianfeng selesai berbicara, dia langsung pergi ke tebing, di mana kedua bayangan itu tampak indah di langit berbintang. Saudari Liu Qing, orang ini, sangat kuat. Rao Yiduan Qifei sangat pemilih dan arogan. Setelah melihat Xiaoyan secara langsung mengalahkan pria berbaju hitam tadi, dia juga memiliki perasaan yang kuat terhadap Xiaoyan. Semangat juang yang kuat. Dia Du Qifei tidak seperti wanita tertua dari keluarga lain. Dia telah berbakat dalam melawan Qi sejak kecil. Lawan tirani yang ditemukan guru lembah Dao Leigu semuanya dikalahkan oleh Du Qifei. Dapat dilihat bahwa pria ini tidak hanya cantik, tapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Qifei, sungguh suatu kebetulan. Saat berikutnya, Liu Qing dan duo Qifei memandang Xiaoyan di semak-semak, tetapi tentu saja mereka tidak memperhatikan Duan Tianfeng dan Tuan Kota Lei. Setelah datang di belakangnya,
dia membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan celaan. Hah? Duo Qifei mendengar kata-kata itu, tetapi merasa bahwa suaranya agak familiar, dan kemudian sedikit menoleh. 5. Kakak kelima. Begitu dia menoleh, seolah-olah dia melihat monster, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia memanggil dengan enggan. Tuan ketiga, Qifei adalah. Dan Liu Qing juga sedikit menoleh, menatap mata marah Duan Tianfeng, dia tidak bisa menahan diri untuk membelanya. Liu Qing, kamu adalah tamu terhormatku di Leigu, tapi Qifei tidak bisa mengikutimu seperti ini. Duan Tianfeng berkata dengan wajah serius dan kata-kata yang benar. Kakak kelima, aku mohon, jangan beritahu ayahku tentang ini. Duan Qifei juga hantu yang pintar. Melihat Duan Tianfeng tidak ingin melakukan apa-apa, dia langsung berlari dan memegang lengan baju Duan Tianfeng, tangan gioknya, bergoyang dari sisi ke sisi, seperti centil. Di masa lalu, Du Qifei juga melarikan diri dari lembah guntur, tetapi setiap kali dia ditemukan, dia ditangkap tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan ditangkap. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Kamu adalah masa depan lembah guntur penempaan pedang kami. Jika kamu membuat kesalahan, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada kakak? Du Tianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. 5 pelayan pisau tempa Leigu, kepala dan wakil tuan biji-bijian, dan 1, 2, 3, dan 3 kepala keluarga. Hubungan antara 5 orang sangat ramah. Mereka adalah teman Moni, jadi mereka saudara laki-laki kelima Qifei. Kakak kelima, jangan khawatir. Saya telah belajar banyak, dan saya tidak akan malu dengan lembah guntur penempaan pedang kami. Duo Qifei tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa saudara lelaki kelima sangat baik saat berbicara. Sabu-sabu, Tuan Duan Tianfeng, kali ini kalian sedikit terlambat. Xiao Yan kembali dari kejauhan, dengan dendam merah menyala di tangannya, mengelilingi sosok pria berbaju hitam. Bagaimana orang ini? Tuan Kota Lei bertanya. Masih ada 1 nafas. Xiao Yan tersenyum. Kamu masih harus berpartisipasi dalam kompetisi, serahkan hal-hal ini kepada kami, kata Duan Tianfeng, dan kemudian mengambil pria berbaju hitam dari tangan Xiao Yan, dan menemukan bahwa dia benar-benar masih memiliki napas. Peta distribusi Forage Thunder Valley, Thunder World dan Thunder City. Itu telah diturunkan olehnya. Xiao Yan berbisik. Itu ada dalam rencana. Duan Tianfeng mengedipkan mata pada Xiao Yan dan berkata perlahan. Cek cek cek. Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Kakak kelima, orang ini adalah Du Qifei yang memandang Duan Tianfeng dan Xiao Yan seperti teman dekat, dan mau tidak mau bertanya-tanya. Dia tidak tersenyum, tapi ini terlihat sangat langka akhir-akhir ini. Hehe, izinkan saya memperkenalkan Anda. Petik 2. Ini adalah kontestan kompetisi ini, Xiao Yan. Petik 2. Jangan berpikir bahwa kekuatannya hanya peri pertempuran bintang 2, tetapi di belakangnya adalah seorang apoteker dari peringkat keempat peringkat abadi, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Tian Tianfeng tertawa. Apoteker kelas 4 peringkat abadi. Ketika Du Qifei mendengar kata-kata itu, dia mulai memperhatikan Xiao Yan dengan cermat. Usia Xiao Yan hampir sama dengannya. Pada usia ini, dia dapat mencapai peringkat keempat dari peringkat abadi dan apoteker peringkat surga, yang cukup untuk menunjukkan kengerian kekuatan dan bakat orang ini. Prestasi Duan Qifei tidak terbatas. Duan Qifei melihat di belakang Xiao Yan, seorang penguasa berat hitam besar, penguasa berat hitam mengandung penindasan yang sangat tirani, dan mata Xiao Yan yang dalam dan wajah yang cukup tampan membuat Duan Qifei sedikit terkejut. Ini adalah tuan muda dari pisau tempas saya guru lembah guntur, Du Qifei. Duan Tianfeng juga memperkenalkan sambil tersenyum. Ini sebenarnya tuan muda. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa wanita ini sebenarnya adalah putri dari lembah guru dari lembah guntur. Dia melihat 3000 sutra biru Du Qifei tergantung, matanya yang besar berair, dan putihnya, kulit yang bisa dipatahkan oleh peluru. Ditambah dengan sosok ramping itu cukup menarik perhatian. Ini Liu Qing, tamu lembah guntur penempaan pisau kami. Saat berikutnya, Duan Tianfeng memperkenalkannya. Petik 2. Dia dan aku, sudah saling kenal sejak lama. Liu Qing tidak bisa menahan senyum lembut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sudah lama sekali. Xiao Wenyan, tiba-tiba tertawa. Kamu benar-benar beruntung, kata Liu Qing sambil tersenyum.
Saat itu, situasinya mendesak, dan tidak ada yang bisa kulakukan. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata dengan lembut. Kompetisi untuk 25 besar akan dimulai dalam beberapa hari. Kamu harus beristirahat dengan baik dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Qi Fei, Liu Qing, jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi, maka mulailah langsung dari tahap kedua. Duan Tianfeng menyaksikan 3 orang muda di depan mereka tidak bisa tidak berkata. Terima kasih saudara kelima. Duo Qi Fei tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu. Kami masih memiliki hal penting yang harus dilakukan, kami harus kembali dulu, Anda juga harus memperhatikan. Tuan Kota Lei tidak lupa memberi instruksi sebelum pergi. Ketiga Xiao Yan juga saling memandang dan mengangguk. Untuk pria berpakaian hitam dari klan jiwa, ruang lingkup keterlibatan jelas terlalu luas, sehingga lebih aman daripada interogasi Xiao Yan sendiri, dan Xiao Yan tidak ingin terganggu. Begitu suara itu jatuh, Duan Tianfeng dan Tuan Kota Lei pergi dengan pria berpakaian hitam, jelas bersiap untuk menginterogasi pria berpakaian hitam. Ayo pergi juga, kalau tidak, pertempuran di sini tidak akan bagus jika Yu Bo menarik perhatian orang lain. Kata Xiao Yan. Liu Qing dan Du Qifei sedikit mengangguk, lalu mengikuti Xiao Yan dan langsung kembali ke gunung tempat para kontestan tinggal. Mereka menemukan tempat sesuka hati, dan kedua gadis itu duduk. Namun, orang-orang yang menempa lembah guntur tidak tahu bahwa konspirasi kali ini bukan hanya klan jiwa dan kerajaan hantu, tetapi juga partisipasi kekuatan dosa. Saya khawatir badai berdarah akan datang. 10 hari berlalu dalam sekejap. Hari ini adalah hari bagi 25 teratas untuk maju. Pada hari ini, Xiao Yan bangun pagi-pagi, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan menuju tempat tinggal Yuranran. Dong dong dong. Ketukan lembut mengetuk pintu rumah kayu tempat kedua wanita itu tinggal. Mencicit, pintu didorong terbuka dengan lembut, tetapi Yue tidak terlihat, hanya hujan deras yang terlihat. Hujan hari ini tampaknya sangat berbeda dari masa lalu. Rokru yang disiapkan dengan baik menyoroti sosok itu dengan tajam dan jelas, dan bahkan tubuhnya adil. Aroma elegan tercium ke lubang hidung, dan riasan yang disiapkan dengan hati-hati terlihat sangat indah. Ayo pergi. Yuranran tersenyum kecil, lalu menutup pintu. Yuranran secara alami tahu bahwa itu tidak mungkin baginya dan Xiao Yan, tetapi gadis-gadis secara alami menyukai kecantikan. Bahkan jika tidak mungkin untuk memiliki masa depan, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk menghargai masa kini. Xiao Yan mengangguk, dan kemudian mereka berdua berjalan menuju formasi teleportasi luar angkasa. Hei, bukankah ini Xiao Yan? Liu Qing dan Du Qifei juga bangun pagi-pagi sekali, untuk pergi melihat tahap pertama kompetisi, dan kedua gadis itu juga menyamar dan terlihat seperti dua gadis. Seorang pria dengan sedikit feminitas. Di mana? Liu Qing tidak ingin datang, tetapi dia tidak tahan dengan penggilingan Qi Fei yang terus-menerus, jadi dia setuju untuk mengikutinya ke pegunungan kompetitif yang tandus untuk melihat gaya bertarung pria kuat lainnya. Wanita itu, mata indah Liu Qing berkedip sedikit, memperhatikan Xiao Yan dan seorang wanita berjalan menuju formasi luar angkasa sepanjang jalan. Sebenarnya ada obrolan dan tawa di jalan, dan dia tidak bisa tidak menunjukkan jejak kecemburuan. Ayo pergi juga. Dengan mendengus dingin, kedua gadis itu segera mengikuti, menuju pegunungan kompetitif yang tandus. Weng berdengung. Hanya dalam beberapa menit, semua orang berkumpul di pinggiran pegunungan kompetitif yang tandus, menunggu dimulainya kompetisi. Liu Qing, Duan Qifei, Xiao Yan hanya melihat ke atas dan melirik ke arah kerumunan, dan tiba-tiba menemukan sosok yang baru saja dilihat Ergu beberapa hari yang lalu. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan memberi Xiao Yan kenangan yang tak terlupakan, jadi tidak peduli apa Liu Qingerno, tidak peduli bagaimana gadis itu menyembunyikannya, dia tidak bisa lepas dari mata tajam Xiao Yan, belum lagi metode menutup-nutupi kedua wanita itu sangat kikuk, bahkan orang biasa pun tidak bisa menipu. Ada apa? Yuranran bertanya sedikit. Tidak apa-apa, aku bertemu dua kenalan. Xiao Yan tersenyum. Apakah kamu ingin pergi dan menyapa? Yuranran bertanya. Tidak perlu, kompetisi akan segera dimulai, jadi mari kita berkonsentrasi untuk menghadapinya. Bagaimanapun, kompetisi ini tidak semudah itu, kata Xiao Yan. Boom, suara Xiao Yan baru saja jatuh. Tiba-tiba, di tengah pegunungan kompetitif yang tandus, kekosongan perlahan menggeliat, dan kemudian sosok Forging Tianfeng perlahan muncul.
Hari ini adalah kompetisi untuk 25 besar. Tapi aku punya kabar buruk untuk memberitahumu. Duan Tianfeng baru saja muncul, dan suaranya yang memaksa menyertai aura tiraninya, langsung menembus seluruh arena tengah. Berita apa? Mendengar kata-kata itu, para pemain kuat yang berpartisipasi dalam kompetisi tidak bisa tidak saling memandang, dan sentuhan kegelisahan muncul di hati mereka. Karena alasan khusus, pada tahap pertama kompetisi, hanya 9 teratas yang dapat memenuhi syarat untuk rasio 4 benua. Duan Tianfeng berbicara dengan lembut, suaranya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sial, hanya saja tebakannya benar. Sepertinya satu-satunya yang hilang mungkin ditempati oleh bagian dalam Forge Thunder Valley. Itu bisa membuat Forge Thunder selalu adil dan ketat. Lembah, lakukanlah. Saya khawatir orang itu telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi seluruh lembah Guntur. Angka yang hadir tidak bisa tidak mengatakan apa yang Anda katakan. Tertegun, Du Qifei dan Liu Qing, yang baru saja tiba di arena, tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas sekali, ini adalah satu-satunya tempat, mengesankan, dia memberi Liu Qing promosi langsung. Bagaimanapun, tubuh utama lembah Guntur penempaan pedang telah disiksa oleh kekuatan klan jahat asing, dan Liu Qing, sebagai murid tingkat tinggi tahta suci, memiliki identitas dan kekuatan yang baik. Sistem cahaya memiliki pengekangan yang agak tirani pada ras jahat di luar wilayah, jadi untuk menekan kejahatan, penguasa lembah-lembah Guntur menempa pisau, dan baru saja mendapatkan tempat seperti itu. Tampaknya setelah tahap pertama kompetisi ini, kita harus menemukan Xiao Yan lagi. Lihat apakah saya dapat meminjam Saint Flame. Lagi pula, hanya Saint Flame yang dapat sepenuhnya mengeluarkan barang-barang pada pemilik lembah. Duan Tianfeng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Karena semua orang tidak keberatan, mari kita mulai promosi 25 teratas. Petik 2. Ayo, petik 2, mengundi banyak. Duan Tian masih mengambang di pegunungan yang kompetitif, katanya. Rumble, saat suara Du Tianfeng baru saja jatuh, sebuah kotak kayu besar tiba-tiba muncul. Kali ini, kotak kayu itu berbeda dari masa lalu. Itu diisolasi oleh kekuatan jiwa yang sangat tirani, dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menarik banyak dengan cara yang paling primitif, dan tidak bisa menggunakan kekuatan lain. Menempa pisau Thunder Valley melakukan ini untuk memastikan keadilan permainan. Lagi pula, inilah saatnya, dan sisanya adalah beberapa pemain kuat. Biru No. 2. Tentu saja, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Dia mengangkat pisau dengan telapak tangannya dan segera mendapatkan pesanannya sendiri. Aku yang nomor 1 biru. Tangan Giok Yuran berkedip sedikit dan tersenyum pada Xiao Yan. Sekarang pembangkit tenaga listrik yang tersisa pada dasarnya adalah orang-orang yang kekuatannya melebihi tahap awal Douxian Bintang 2, dan bahkan sebagian besar dari mereka berada di tahap tengah Douxian Bintang 2. Adapun Douxian Bintang 2 ada juga banyak pembangkit tenaga listrik tahap akhir dan lengkap. Biru nomor 1 vs. Putih No. 1. Petik 2. Dua pemain, silakan masuk. Tian Tianfeng terdengar, dan segera keluar dari pegunungan kompetitif dan datang ke pinggiran untuk mengambil alih urutan permainan. Hati-hati, Xiao Yan menginstruksikan. Jangan khawatir, aku sedikit lebih kuat dari yang kamu kira. Setelah Yuranran selesai berbicara, dia terbang langsung ke pegunungan yang kompetitif, siap untuk memulai pertempuran. Keduanya baru saja dituangkan ke pegunungan yang kompetitif, dan mereka tiba-tiba ditangguhkan di atas pegunungan, dan mereka tidak terburu-buru. Hei, dia sebenarnya sedikit cantik, itu benar-benar mengejutkanku. Orang yang bertarung melawan Yuranran adalah Bingling of Ice Soul Hall di antara 8 kekuatan utama di Lei Cheng. Berhentilah berbicara omong kosong, atau tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, kata Yuran kepada Bingling dari ketinggian dan di bawah 0. Kekuatan Yuranran dan Bingling sama-sama berada di tahap akhir Douxian Bintang 2, kekuatan yang sama, satu-satunya perbedaan adalah atributnya. Hujan deras adalah atribut angin, sedangkan makam es adalah atribut es, sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Bukankah sayang jika kecantikan kecil yang begitu menarik itu dilenyapkan olehku? Bukannya kau mengaku kalah secepat mungkin dan menjadikanku gadis kamar kedua, sehingga aku bisa menghancurkan bunga-bunga itu. Sebuah tanda kejahatan muncul di wajah Bingling. Anak yang tidak tahu malu, mati. Bundel elang terbang. Yuranran sama sekali tidak senang diprovokasi seperti ini,
Tetapi alih-alih berbicara omong kosong dengan Bingling, dia langsung melancarkan serangan tirani. Dendam Qian perlahan terbentuk di sekujur tubuhnya, lingkaran badai Qian berukuran sekitar 100 kaki, tiba-tiba muncul di kehampaan, dan suara elang menangis, terus-menerus bergema di atas pegunungan. Pergi. Saat berikutnya, di bawah kendali halus Yuran, badai Qian berubah menjadi elang berukuran 100 meter, melesat ke mausolem es. Momentumnya begitu kuat sehingga benar-benar merangsang ruang dengan suara angin pecah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.